Toraja, negeri para raja, negeri indah yang dibaluti dengan panorama alam dan budaya yang khas. Kebudayaan dan panorama alam Toraja menjadi daya tarik tersendiri. Terlepas dari itu, terdapat sebuah upacara adat kebudayaan berbalut keindahan dan kehormatan. Dari berbagai budaya Toraja, upacara adat menjadi suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari suku ini. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat Toraja masih menganut tradisi peninggalan leluhur. Salah satu tradisi yang masih dipegang teguh adalah upacara adat Rambu Solo atau disebut Aruk Rambu Solo. Aluk adalah adat kepercayaan, nilai-nilai adat, aturan atau ritual tradisional ketat yang sudah ditentukan oleh nenek moyang. Rambu Solo, upacara pemakaman adat Toraja. Rambu Solo merupakan bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal atau berpulang ke pangkuan sang kuasa. Rambu Solo pada hakikatnya bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke alam roh untuk peristirahatan terakhir. Masyarakat Toraja menganggap orang yang telah meninggal benar-benar meninggal jika seluruh keutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Rangkaian upacara adat Rambu Solo merupakan ritual penting yang memakan waktu dan biaya yang besar. Tak jarang, upacara ini dapat dilaksanakan beberapa bulan hingga bertahun-tahun sejak seseorang meninggal. Upacara adat Rambu Solo memakan biaya yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh penyembelihan kerbau, babi, dan lamanya proses upacara. Rambu Solo pada umumnya dibuat meriah. Bentuk upacara rambut Solo dilakukan sesuai kedudukan atau strata sosial masyarakatnya. Upacara ini dibagi ke dalam beberapa tingkatan, yang setiap tingkatannya memiliki beberapa bentuk. Pertama, upacara disili, yaitu ritual pemakaman atau strata paling rendah atau anak-anak yang belum memiliki gigi. Upacara ini dibagi lagi menjadi 4 bentuk. Tingkatan kedua yaitu upacara dipasang bongi untuk rakyat biasa yang hanya dilakukan dalam 1 malam saja. Upacara tingkat ini juga memiliki 4 bentuk yang masing-masing berbeda, mulai dari mengorbankan babi 4 ekor sampai kerbau 2 ekor. Tingkatan ketiga yaitu upacara di batang atau di goya tedong sebagai upacara untuk kalangan bangsawan menengah. Upacara ini dibagi menjadi 3 jenis yang masing-masing dilakukan selama 3, 5, dan 7 hari. Jumlah kerbau dan babi yang dikorbankan juga bervariasi, mulai dari 3 sampai 7 ekor. Dan tingkatan yang terakhir yaitu upacara rapasan yang dikhususkan bagi bangsawan tinggi. Jenis upacara ini dilakukan 2 kali dalam rentang waktu setahun. Upacara pertama disebut aluk pia, sedangkan upacara kedua disebut aluk rante. Dibagi menjadi 3 jenis. Jumlah babi dan kerbau yang disembelih dalam upacara ini bervariasi, mulai dari 9 ekor hingga di atas 100 ekor. Proses upacara adat Rambu Solo dibagi menjadi 2 garis besar, yaitu prosesi pemakaman atau rante. Yang kedua adalah pertunjukan kesenian. Kedua prosesi ini tidak dilaksanakan terpisah. Proses pemakaman atau rante terjadi di lapangan di tengah kompleks rumah adat Tongkonan. Proses kedua yaitu makroto. Makroto merupakan proses pembubuhan atau menghias peti jenazah dengan menggunakan benang emas dan benang perak. Proses ketiga, mak popengkalo alang atau proses penurunan jenazah ke dalam lumbung untuk disemayamkan. Proses terakhir, mak palao atau mak pasonglo, yaitu proses pengantaran jenazah dari area rumah Tongkonan ke kompleks pemakaman yang disebut lakian. Prosesi pertunjukan kesenian tidak hanya untuk memberikan upacara, melainkan wujud penghormatan dan doa bagi orang yang meninggal. Ada beberapa budaya yang dipertontonkan, seperti mak pasilaga tedong, yaitu kegiatan adu kerbau, lalu mak tinggoro tedong, yaitu penyembelihan kerbau.